Jumpa lagi di channel YouTube Kusuka Matematik. Pada video yang lalu, kita telah membahas bagaimana cara mengubah fungsi rasional sejati menjadi jumlahan pecahan parsial. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana mengubah fungsi rasional tidak sejati menjadi jumlahan pecahan parsial. Yang dimaksud dengan fungsi rasional tidak sejati adalah apabila derajat dari pembilang fungsi rasional itu lebih besar atau sama dengan derajat dari penyebutnya. Sedangkan kalau yang rasional sejati, derajat dari pembilang lebih kecil dari derajat penyebutnya. Inilah contoh dari bentuk rasional tidak sejati, yaitu ini pembilangnya berderajat 3, penyebutnya berderajat 2, yaitu pangkat dari X yang tertinggi. Sedangkan yang ini, derajat dari pembilang dan derajat dari penyebutnya adalah sama. Sekarang kita akan menyelesaikan soal agar dapat lebih dipahami. Soal yang pertama, tentukan jumlahan pecahan parsial atau partial fraction dari pernyataan atau fungsi rasional berikut. X pangkat 3 tambah 12 X kuadrat tambah 33X tambah 2 per X kuadrat tambah 8X tambah 15 jadi ini akan kita buat bentuknya menjadi jumlahan dari beberapa pecahan parsial. Jadi untuk ini kita bagi dulu X pangkat 3 tambah 12 X kuadrat tambah 33X tambah 2 dengan cara pembagian panjang atau long division dengan, jadi ini kita bagi dengan X kuadrat tambah 8X tambah 15. Ini caranya, faktor yang berpangkat paling tinggi di sini yaitu X pangkat 3 kita bagi dengan pembagi X kuadrat atau yang pangkat X-nya paling tinggi. Jadi X kuadrat ini hasilnya sama dengan X. Jadi X ini kita tuliskan di sini. Kemudian ini kita kalikan ke pembagi ini, yaitu menjadi ini kali ini menjadi X pangkat 3, kemudian X kali 8X menjadi 8X kuadrat, kemudian X kali 15 menjadi 15X. Kemudian ini kita kurangkan ini habis, tinggal ini menjadi negatif, jadi 4X kuadrat tambah ini menjadi 18X, ini turun ke bawah menjadi tambah 2. Nah, sekarang ini yang paling tinggi pangkat X-nya adalah 4X kuadrat per kita bagi dengan X kuadrat, ini sama dengan 4 itu kita jumlahkan ke sini tambah 4, kita kalikan lagi ke sini menjadi
4. 4 kali X 4 kali X kuadrat 4X kuadrat ditambah dengan 4 kali 8X 32X ditambah dengan 4 kali 15 60. Kemudian ini kita kurangkan lagi. Setelah dikurangkan ini habis. Di sini tinggal menjadi negatif 14X kurang 58. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini sekarang menjadi sisa. Dan inilah hasil. Ini hasil bagi. Jadi bentuk fungsi parsial, fungsi rasional yang ini kita ubah menjadi X pangkat 3 tambah 12X kuadrat tambah 33X tambah 2 per X kuadrat tambah 8X tambah 15. Ini menjadi sama dengan X tambah 4 ditambah dengan sisa ini. Jadi tambah negatif 14X negatif 58 per X kuadrat tambah 8X tambah 15. Jadi ini sekarang sisa ini berbentuk fungsi rasional sejati, sebab pembilang ini pangkatnya telah lebih kecil dari pangkat atau derajat penyebut. Jadi ini kita ubah menjadi jumlahan pecahan parsial. Jadi negatif 14X negatif 58 per X kuadrat tambah 8X tambah 15. Ini sama dengan untuk menentukan penyebut dari pecahan parsial yang akan kita bentuk tergantung kepada faktor dari penyebut ini. Jadi ini harus kita faktorkan dulu. Apabila ini kita faktorkan, hasilnya adalah 14X kurang 58. Ini menjadi sama, ini kita faktorkan menjadi X tambah 3 kali X tambah 5. Jadi ini menjadi, ini faktor linear. Jadi ini menjadi A per X tambah 3 ditambah dengan B X tambah 5. Sekarang ini kita kalikan dengan X tambah 3 kali X tambah 5. Sekarang apabila ini kita kalikan dengan ini, maka ini habis. Di sini menjadi negatif 14X kurang 58. Ini sama dengan ini A per X tambah 3 dikalikan dengan X tambah 3 dikali dengan X tambah 5 menjadi yang X pangkat 3 ini habis, X plus 3 ini habis. Sini menjadi A kali X tambah 5 dan ini B kali X tambah 3. Cara penyelesaiannya sekarang triknya. Untuk X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5.
Jadi X negatif 5 ini menjadi positif 70. Ini kali 5 menjadi 70 dikurangi dengan 58. Ini sama dengan, ini menjadi 0. Negatif 5 tambah 5 0 kali 0. Ini menjadi B kali negatif 5 tambah 3 menjadi negatif 2. Jadi dari sini 11 sama dengan negatif 2B. Jadi dari sini kita peroleh B sama dengan negatif 6. Sekarang jika dari X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Dari sini apabila kita substitusi X negatif 3 ke dalam persamaan ini, maka 42 kurang 58 sama dengan ini negatif 3 tambah 5 menjadi A kali 2 tambah ini 0 menjadi 0. Jadi diperoleh di sini negatif 16 sama dengan 2A. Jadi dari sini A sama dengan negatif 8. Jadi setelah ini kita peroleh, maka berarti bentuk dari X pangkat 3 tambah 12X kuadrat tambah 33X tambah 2 per X kuadrat tambah 8X tambah 15 ini sama dengan X tambah 4 dikurangi dengan ini tadi bentuknya X tambah 4 ditambah dengan negatif 14 X kurang 58 per X tambah 3 X tambah 5. Ini sama dengan X tambah 4 ini menjadi ditambah dengan A-nya negatif 8 per ini kita tulis dulu ya. Ini menjadi A per X tambah 3 ditambah B per X tambah 5. Jadi sudah kita peroleh A sama dengan negatif 8, maka ini menjadi X tambah 4 ditambah negatif 8 per X tambah 3 ditambah dengan negatif 6B per X tambah 5. Jadi inilah hasil dari jumlahan pecahan parsialnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu X kuadrat
tambah 3x kurang 1 per x tambah 1 dikali dengan x kurang 2. Ini kita bagikan dulu dengan cara pembagian panjang tadi atau long division, tapi ini terlebih dahulu kita uraikan. Ini kita uraikan menjadi x tambah 1 kali x kurang 2 ini sama dengan x kuadrat kurang x kurang 2. Jadi inilah kita bagi x kuadrat tambah 3x kurang 1 kita bagi dengan x kuadrat kurang x kurang 2. Ini sekarang x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 sama dengan 1. X pangkat 2 per x pangkat 2 ini sama dengan 1. Jadi ini 1 kita kalikan menjadi x kuadrat kurang x kurang 2. Kemudian ini kita kurangkan. Ini habis. Ini menjadi positif jadi 4x tambah ini menjadi positif jadi hasilnya tambah 1. Ini sudah tidak bisa lagi dibagi sebab pangkatnya sudah lebih kecil dari pembagi ini. Jadi ini adalah sisa. Jadi ini hasil. Jadi persamaan. Jadi sekarang fungsi ini bisa kita buat menjadi x kuadrat tambah 3x x kuadrat tambah 3x kurang 1 per x tambah 1 x kurang 2 ini sama dengan hasilnya 1 ditambah dengan 4x tambah 1 per x tambah 1 dari x kurang 2. Jadi sisa ini sudah merupakan fungsi rasional sejati. Inilah yang akan kita buat menjadi jumlahan dari pecahan parsial. Jadi ini sekarang 4x tambah 1 per x tambah 1 x kurang 2 ini menjadi sama dengan ini penyebut ini adalah fungsi linear, faktor linear. Jadi ini menjadi sama dengan A per x tambah 1 ditambah dengan B per x kurang 2. Jadi untuk mencari A dan B, ini kita kalikan dulu kiri dan kanan ini dengan penyebut dari fungsi rasional, yaitu x tambah 1 kali x kurang 2. Nah, ini kita kalikan, ini fungsi rasional ini kita kalikan dengan ini, hasilnya adalah ini menjadi hilang 4x tambah 1 sama dengan ini A per x tambah 1 dikalikan dengan x tambah 1 kali x tambah kurang 2 ini habis, x tambah 1-nya habis, tinggal menjadi A kali x kurang 2 dan B nya juga begitu menjadi B kali x tambah 1. Sekarang untuk x sama dengan 2, maka untuk x sama dengan 2 jadi 8 tambah 1 sama dengan ini menjadi A kali 0 ditambah
ini diganti dengan 2, jadi 3B. Jadi 9 sama dengan 3B. Jadi dari sini kita peroleh B sama dengan 9/3 sama dengan 3. Inilah B. Sekarang dengan X, kalau X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1, kan di sini negatif 4 tambah 1 sama dengan, ini diganti dengan negatif 1 menjadi A kali negatif 3, ini menjadi 0, tambah B kali 0. Jadi ini negatif 3 sama dengan negatif 3A. Jadi A sama dengan positif 1. Jadi setelah ini kita peroleh, barulah kita memperoleh bentuk dari jumlahan pecahan parsial itu, yaitu sebagai berikut. Setelah kita peroleh A sama dengan 1 dan B sama dengan 3, maka akhirnya kita peroleh X pangkat 3 tambah 3X kurang 1 per X tambah 1 dikali dengan X kurang 2 sama dengan 1 ditambah dengan A per X tambah 1 ditambah dengan B per X dikurang 2. Jadi ini sama dengan 1 tambah 1 per X tambah 1 ditambah 3 per X dikurang 2. Jadi inilah hasilnya, jumlahan dari pecahan parsial. Jadi cukup sekian pembahasan kita untuk kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan menyelesaikan soal-soal integral yang integralnya merupakan fungsi dari rasional. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.